Perkenalkan, nama saya Fernando. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan CFUD table dengan CI yang meliputi tampilan view, control, dan juga model. Yang pertama ialah view. View ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah home, testimoni, alumni, dan yang terakhir dosen. Pada website yang telah kita pelajari, pada website ini menggunakan template Jumbotron yang diambil dari Bootstrap. Pada view yang pertama ialah home. Home di sini hanya menampilkan suatu tulisan, suatu kalimat dan juga suatu paragraf seperti tertampil pada layar. Lalu untuk penjelasan kodenya tidak begitu sulit. Yang pertama ialah kelas Jumbotron. Kelas Jumbotron ini adalah template yang kita gunakan. Lalu di kontainer pertama terdapat dua tag HTML. Yang pertama tag H1 yang berisikan hello world dan tag paragraf yang berisikan suatu paragraf. Selanjutnya pada kontainer kedua di sini menampilkan beberapa paragraf yang masing-masing berisi tag H2 yaitu heading dan satu paragraf seperti pada kontainer yang pertama. Oke, yang kedua ialah testimoni. Testimoni ini menampilkan data yang diambil dari database. Di dalam databasenya kita bisa lihat struktur dari database testimoni ialah ID testimoni dengan tipe data integer. Di sini ID testimoninya diset ke dalam primary key dengan auto increment. Dan yang kedua ialah timestamp dengan jenisnya timestamp. Terus nama dengan tipe datanya varchar, angkatan integer, dan yang terakhir konten yang dengan tipe inputannya teks. Selanjutnya data yang telah masuk ke dalam database ini akan diterima oleh controller. Oke. Sebelum diterima dalam controller, data dari database akan ditampilkan atau dipanggil dalam testimoni model. Testimoni ini berisikan suatu kelas dengan nama testimoni model. Di dalamnya ada satu perintah SQL yang berisikan select bintang atau select all from testimoni. Testimoni ini ialah tabel dari database. Lalu diterima dalam data tersebut akan ditampung ke dalam variabel res dalam bentuk query, lalu dikembalikan ke dalam controller. Dalam controller diterima oleh list testimoni, lalu di-encodekan atau disusun ke dalam suatu susunan yang berisikan list testimoni itu. Selanjutnya data yang telah diterima masuk ke dalam testimoni PHP ini, .php. Di dalam ini akan ditampilkan seluruh data yang telah diterima di dalam database. Di sini URL dari yang akan diterima, sumber yang dari database-nya ialah get list testimoni yang akan ditampung di dalam REST. Lalu REST ini akan dijabarkan atau diurai ke dalam suatu JavaScript, ke dalam suatu objek JavaScript, lalu diubah ke dalam tipe data objek maupun tipe data array. Di sini diubah ke dalam tipe data array yang ditampung di dalam list testimoni. Lalu selanjutnya ditampilkan dengan metode for i sama dengan 0, i kurang dari list testimoni.length, panjang dari list testimoninya, yang mana
panjang list testimoni ini didapat dari banyaknya data di dalam database. I plus plus, lalu konten plus sama dengan ini adalah konten yang ditampilkan di dalam view. Dia akan looping sebanyak data di dalam database sehingga seluruh data di dalam database ditampilkan. Berikut view websitenya. Selanjutnya ialah alumni. Di dalam tampilan alumni kita bisa lihat terdapat suatu form yang digunakan untuk mengisi ke dalam database. Selanjutnya, ini merupakan bagian dari tabel yang ditampilkan di dalam website ini yang diambil dari database. Untuk kodenya kita bisa lihat diawali dari tag hub H1 dengan isikan daftar alumni angkatan 2018. Lalu ada tombol dengan nama tambah alumni yang menjuru kepada form yang telah dibuat. Ini merupakan formnya. Formnya berisikan yang pertama ialah nomor induk, yang kedua itu nama lengkap, dan yang ketiga angkatan masuk, keempat tempat lahir, selanjutnya tanggal lahir, selanjutnya email, dan yang terakhir ialah program studi. Untuk mengirimkan data yang telah diinputkan ke dalam form, di sini telah disediakan tombol untuk submit atau tombol simpan jika ingin menyimpan data yang telah diisikan di dalam form, atau bisa menutup form tersebut. Selanjutnya, untuk database di dalam alumni ini kita bisa lihat untuk strukturnya. Yang pertama ialah name dengan jenis tipe datanya varchar. Di sini name digunakan sebagai primary key. Dan yang kedua nama dengan tipe data teks, angkatan tipe data integer, tempat lahir tipe datanya teks, tanggal lahir itu date, email teks, ID program studi itu integer. Cara kerja dari pengisian form ini ialah pertama, data dimasukkan ke dalam form, setelah itu disimpan. Data yang disimpan itu akan diterima oleh insert new alumni yang mana tadi telah disimpan masuk ke dalam alumni model. Di sini data yang telah diinput akan dimasukkan ke dalam database dengan kode SQL sama dengan insert into alumni. Di dalamnya berisikan name, nama, angkatan, tempat lahir, dan sebagainya. Ini merupakan data yang akan dimasukkan ke dalam database. Lalu untuk menyampaikan datanya akan diterima di dalam REST yang dengan tujuan dari datanya ialah get list alumni. Lalu REST itu dijabarkan dan masuk ke dalam list alumni. Dalam list alumni ini kita tampilkan dalam metode for yang seperti dikerjakan di dalam testimoni tadi. I sama dengan 0, I kurang dari list alumni.length, panjang dari
alumninya yang mana banyaknya data di dalam database-nya I++. Lalu di sini akan ditampilkan data-datanya sebanyak di dalam database-nya, yang mana yang pertama itu adalah angkanya 1 I+1 yang akan terus bertambah sebanyak data di dalam database. Lalu menampilkan NIM, nama, angkatan, tempat lahir, email, dan nama program studi. Di dalam tampilan alumni juga terdapat dua action, yaitu action yang pertama adalah hapus data dan yang kedua ialah edit. Hapus di sini ialah menghapus data yang telah ditampilkan. Berikut data yang pertama telah terhapus. Dan yang kedua ialah tombol edit, yaitu mengedit data yang telah diinput. Di sini di tombol edit akan disuguhkan suatu form untuk mengisi kembali data yang mau diedit. Oh iya, sebelum saya menjelaskan mengenai tombol hapus dan edit, di sini terdapat validasi mengenai pemasukan data tambah alumni. Data yang telah diinput tadi diterima di dalam Ajax. Terus data yang telah disimpan akan diterima di dalam REST. Jika data yang diterima itu 1, berarti data tersebut berhasil disimpan. 1 ini dapat dari mana? Return 1 itu didapat dari pengecekan apakah suatu data yang diinputkan itu telah terdapat di dalam suatu database atau tidak. Di sini terdapat validatornya. Jika suatu NIM ditemukan, maka akan mereturn 0, yang mana 0 ini akan menyampaikan informasi berupa NIM sudah ada. Selanjutnya, jika di return -1, maka data gagal disimpan. Jika tidak keduanya, maka akan disampaikan data gagal disimpan dengan error. Dan error tersebut akan ditampilkan pada REST, pada variabel REST yang telah ditampilkan. Oke, kembali ke action tombol hapus dan edit. Di dalam yang pertama ialah menghapus. Di dalam menghapus ini akan dicek apakah data yang dipilih ingin dihapus atau enggak. Jika ya, Ajax ini akan menjalankan program yang bernama hapus alumni. Saya ulangi, jika data terkonfirmasi ingin dihapus, maka Ajax ini akan menjalankan suatu fungsi yang bernama hapus alumni. Hapus alumni ini terdapat pada controller. Controller di sini berisikan NIM yang ditampung di dalam variabel NIM yang menampung nilai NIM. Lalu NIM ini akan dilempar ke dalam model yang bernama hapus alumni. Di dalam model terdapat kode SQL yang bernama delete. Di sini delete from alumni where NIM sama dengan $NIM. $NIM ini diterima dari controller tadi. Lalu data tersebut dihapus dengan return nilai 1 jika data berhasil dihapus, return 0 jika data gagal dihapus
atau yang lainnya jika data gagal dihapus dengan error. Selanjutnya ialah tombol edit. Tombol edit ini sebenarnya hampir sama saja dengan tambah alumni. Bedanya pada tambah alumni ini kita di seluruh mengisi seluruh data. Kalau tombol edit kita hanya mengisi beberapa data saja, kecuali NIM. NIM ini akan diambil di dalam database yang mana merupakan suatu petunjuk yang mana data tersebut akan dihapus. Maksudnya akan diedit. Data yang diambil NIM data yang diambil dari database akan diedit di dalam tombol editnya. Selanjutnya yang terakhir ialah dosen. Dosen ini sama saja seperti tambah alumni, terdapat tambah dosen, hapus baris dosen, dan edit. Seperti yang pada saya jelaskan, sama saja. Terdapat ID dosen, NIDN, nama lengkap, jenis kelamin, program studi, alamat, dan email. Untuk database-nya kita bisa lihat di database dosen dengan strukturnya, yaitu ID dosen dengan di-set primary key, berjenis tipe data varchar, NIDN itu integer, nama itu varchar, gender varchar, program studi teks, alamat jenis datanya teks, dan terakhir email itu teks. Di dalam daftar dosen ini juga sama seperti alumni, dapat kita hapus dan juga kita bisa edit sama. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.